Kondisi kemiskinan di negara Pakistan di mana rumah tangga miskin lebih bergantung pada pendapatan pertanian dan menghabiskan sebagian besar pendapatan mereka untuk makanan. Terpengaruh secara tidak proporsional karena hilangnya panen dan aset seperti perumahan dan ternak mereka, serta kenaikan harga pasca bencana yang terjadi, yaitu banjir. Halo Santai Mania dimanapun berada, ragam suku dan bangsa di berbagai belahan dunia. Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. How are you? Apa kabar? Tentunya kabar baik, bahagia, sehat dan penuh semangat. Lagi santai, santai aja. Lalu nikmatilah sejumlah informasi tentang dunia untuk Anda. Hanya di channel ini kami mengajak Anda untuk mengelilingi dunia hanya dengan sentuhan jari. Tidak lupa kami selalu ingatkan kita semua bahwa dari apa yang kita nonton hanyalah sebagai pembelajaran agar menambah wawasan dan pengetahuan. Negara yang kita kunjungi kali ini adalah negara Pakistan. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah Sisi Gelap Dunia bersama negara Pakistan. Bank Dunia mengatakan tingkat kemiskinan nasional di Pakistan dapat meningkat sebesar 2,5 hingga 4,0 poin persentase sebagai akibat langsung dari bencana banjir dengan dampak pembangunan manusia yang merugikan di daerah yang terkena dampak bencana. Ukuran dan durasi guncangan akan bervariasi di seluruh lokasi dan rumah tangga, tergantung pada intensitas banjir serta kualitas upaya bantuan dan rekonstruksi, kata Bank Dunia dalam pandangan kemiskinan makro untuk Pakistan. Hal terbaru yang dirilis selama periode pertemuan tahun IMF Bank Dunia yang sedang berlangsung. Inflasi yang tinggi dan banjir yang menghancurkan akan berdampak buruk pada kemiskinan. Sementara kenaikan harga mengurangi daya beli real semua rumah tangga. Banjir terutama mempengaruhi daerah pedesaan di Sindh dan Balochistan, di mana tingkat kemiskinan sudah sangat tinggi. Prospek ekonomi dan prospek penyesuaian yang terlambat telah dipengaruhi secara signifikan oleh banjir. Hasil pertanian diperkirakan akan menurun tajam dengan kerugian pada tanaman kapas, kurma, gandum, dan beras. Hampir 1 juta ternak diperkirakan telah mati. Kerugian kapas diperkirakan akan membebani industri tekstil dalam negeri dan industri grosir dan jasa transportasi. Bantuan publik dan kegiatan rekonstruksi yang terbatas diharapkan dapat mengimbangi sebagian hilangnya kegiatan masyarakat Pakistan. Oleh karena itu, pertumbuhan PDB real diperkirakan akan melambat menjadi 2,0% pada tahun fiskal, yaitu 2023, tetapi pulih menjadi 3,2% pada tahun fiskal 2024, didukung oleh pemulihan produksi pertanian, upaya rekonstruksi dan proyeksi tekanan inflasi dunia yang lebih rendah karena harga energi yang lebih tinggi, gangguan banjir dan rupiah yang lebih lemah. Inflasi diproyeksikan naik menjadi 23,0% pada tahun fiskal 2023 nantinya, tetapi moderat di atas perkiraan dengan penurunan harga energi internasional dan penyelesaian kendala pasokan terkait bencana banjir.
Terlepas dari efek terkait banjir, defisit transaksi berjalan diperkirakan akan sedikit menyempit menjadi 4,3% dari PDB pada tahun fiskal 2023 dengan aktivitas ekonomi domestik yang lebih lamban dan diproyeksikan akan menyusut lebih lanjut pada tahun 2024 karena ekspor pulih dari dampak banjir. Sejalan dengan upaya konsolidasi fiskal, defisit fiskal diproyeksikan akan menyusut secara moderat menjadi 6,8% dari PDB pada tahun 2023 nantinya. Meskipun ada dampak negatif dari banjir dan kebutuhan belanja yang meningkat, defisit fiskal diperkirakan akan menyempit secara bertahap dalam jangka menengah karena langkah-langkah mobilisasi pendapatan, khususnya harmonisasi GST dan reformasi pajak penghasilan pribadi mulai diterapkan di negara ini. Penerapan kebijakan yang berkelanjutan menjadi lebih menantang karena bencana banjir. Pemerintah akan menghadapi tantangan dalam melaksanakan konsolidasi fiskal yang direncanakan, mengingat kebutuhan bantuan dan pemulihan yang luas. Resiko penurunan tambahan termasuk kerusakan tak terduga yang dihasilkan dari situasi banjir yang masih terus berkembang yang dapat semakin mengurangi output dan memperburuk ketidakseimbangan ekonomi. Tekanan politik yang melemahkan implementasi bauran kebijakan ekonomi makro yang koheren dan hati-hati. Penurunan kondisi eksternal yang tidak dapat diantisipasi dan risiko terkait kebutuhan pembiayaan fiskal dan eksternal. Prospek tersebut menekankan bahawa untuk mengelola ketidakpastian ini, pemerintah Pakistan harus mematuhi manajemen ekonomi yang sehat sambil dengan hati-hati menargetkan setiap pengeluaran baru dan mempertahankan kemajuan reformasi struktural yang penting, termasuk di sektor energi. Selanjutnya, simpulkan sendiri menurut Anda. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe channel ini agar kita dapat mengenal dunia hanya dengan sentuhan jari. Selamat melaksanakan aktivitas dan sehat selalu. Bye-bye.